Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semua? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berlangsung lancar dan tanpa ada kendala. Semoga kalian bisa paham mengenai materi yang akan disampaikan hari ini. Oke, coba kalian ingat, di semalam, di hari Kamis, kita sudah belajar mengenai apa? Protista mirip hewan. Nah, mirip hewan, benar ya? Protista mirip hewan. Masih ingat kan bahwa kita di indikatornya kita harus memahami pengelompokan dari klasifikasi dari protista mirip hewan. Kalian masih ingat nggak bahwa protista mirip hewan itu dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan alat geraknya? Kalau kalian ingat, Miss ada bilang rhizopoda, ya kan? Ada flagellata, ada apa lagi? Ada ciliata. Benar, ada ciliata dan ada sporozoa. Berdasarkan alat geraknya. Coba kalau Miss coba cek ya, kalian ingat atau masih ingat atau enggak ini? Kalau Miss bilang flagellata berarti alat geraknya? Bulu cambuk flagella, Miss. Flagella, Miss. Tapi kalau Miss bilang ciliata, dia pakai apa? Cilia atau gitar, Miss. Iya, benar ya. Tapi kalau sekarang Miss tanya sporozoa, alat geraknya Tidak ada, Miss. Jadi kalau dia nggak punya alat gerak, menurut kalian dia tidak bisa bergerak? Gimana? Bisa, Miss, dengan mengubah bentuk selnya, Miss. Bisa dengan mengubah bentuk selnya. Oke, sebenarnya dia, Miss akan luruskan. Terima kasih pendapatnya Juria ya tadi yang ngasih pendapat. Oke, sebenarnya sporozoa masih dapat bergerak. Tapi bedanya kalau misalnya beberapa kelompok dari protozoa lainnya memiliki alat gerak, kalau sporozoa dia tidak memiliki alat gerak, namun pergerakannya dibantu oleh struktur tubuhnya. Namun bukan alat gerak sesungguhnya, dia bisa menggelinding atau meluncur. Jadi nanti sporozoanya itu trikoplasma atau misalnya ini, di sini ada contohnya Miss buat lagi, dia itu menggelinding, ibaratkan bola, kalau dia berbentuk bulat nanti dia itu kayak menggelinding, dia tuh melingkar atau meluncur gitu. Karena lihat, sporozoa disebut juga sebagai protozoa amphilocoplast. Maksudnya bagian apiksnya ini unik karena dia memiliki beberapa struktur yang spesial, yaitu konoid, cincin kutub, mikronemes, dan lihat Rhoptries. Maksudnya gimana, Miss? Jadi di sini ada struktur mikronemes. Mikronemes dan Rhoptries ini dia membantu dalam perlekatan dan membantu untuk gimana caranya sporozoa ini dapat menggelinding dan meluncur, gitu ya. Jadi tapi satu lagi, kalau bagian bagian sporozoa ini tidak semua dari kelompok sporozoa memiliki struktur yang sekompleks ini, maksudnya selengkap ini. Ada beberapa sporozoa yang tidak memiliki konoid, tapi mereka selalu memiliki mikronemes dan Rhoptries, gitu kan? Gitu ya. Jadi kalau misalnya di situ kalian udah memahami kan alat geraknya, yaitu tidak memiliki alat gerak, tapi dapat bergerak dengan meluncur, gitu ya. Walaupun dia tidak memiliki alat gerak. Dia juga termasuk eukariotik, yaitu memiliki membran inti sel, sehingga memiliki nukleus. Terus, apalagi karakteristiknya? Yang membedakan dia dengan hewan, karena dia terdiri dari satu sel atau bersel tunggal, yaitu disebut uniseluler, dan juga heterotrof. Salah satu karakteristik utama dari kelompok sporozoa yaitu dapat menghasilkan spora pada salah satu tahap reproduksinya, yaitu sporozoid. Coba kalian masih ingat nggak di minggu lalu, Miss ada bahas tentang flagellata. Bukan minggu lalu tapi semalam, flagellata. Di flagellata itu dia ada salah satu contoh atau peranan yang merugikan
salah satu spesies dari flagellata, yaitu dapat menyebabkan penyakit tidur. Penyakit tidur. Nah, cuman bedanya itu kalau yang ini dia kan menginfeksi inang melalui vektor, sama-sama kan? Tapi bedanya kalau yang tadi itu, kalau yang flagellata dia dalam bentuk gamet memasuki sel inang. Tapi kalau misalnya nanti dia yang sporozoa yang masuk ke tubuh inangnya itu berupa spora. Biasanya spora ini hanya dimiliki, biasanya kelompok yang memiliki spora ini biasanya fungi, alga, itu yang memiliki spora. Nah, tapi khususnya yang ini hanya kelompok protozoa yang ini yang memiliki spora, gitu ya. Nah, lihat dalam bentuk sporozoid. Ini nanti kita bahas di siklus gimana caranya penyakit malaria itu bisa terjangkit antara satu individu ke individu yang lain, ya, melalui nyamuk Anopheles. Nanti kita jelasin. Dan salah satu lagi, kalau misalnya beberapa kelompok sporozoa lainnya memiliki manfaat, misalnya ada yang dapat dijadikan sebagai bioindikator adanya minyak bumi atau tidak. Namun, kelompok dari sporozoa itu semuanya parasit. Parasit karena dia itu harus menginfeksi sel inangnya dan merugikan sel inang tersebut. Dan dia sifatnya itu endoparasit, hidup di dalam sel inang. Yaitu dia memperoleh nutrisi dari sel inangnya sendiri. Itu ya untuk karakteristiknya. Jadi tadi Miss ada bilang kalau kelompok sporozoa itu mampu menghasilkan spora dalam bentuk sporozoid. Coba lihat, di sini ada daur hidup Plasmodium. Salah satu contoh sporozoa selain Toxoplasma yaitu Plasmodium. Banyak jenisnya, ada Plasmodium vivax, Plasmodium, banyak jenisnya. Di sini Miss akan membahas Plasmodium secara umum. Jadi kelompok Plasmodium ini dari 60 spesies, 40 spesies itu dapat menyebabkan penyakit malaria atau ya dapat menyebabkan penyakit malaria gitu ya. Jadi lihat di sini. Kita mulai. Jadi yang harus kalian bedakan di sebelah kiri ini adalah tubuh manusia, yang di sebelah kanan merupakan tubuh Anopheles atau nyamuk yang betinanya ya. Yang sebagai vektor itu hanya nyamuk betina dari kelompok Anopheles. Jadi misal di sini di dalam tubuh, lihat ya, di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina itu terdapat sporozoid dari Plasmodium. Nah, di dalam midgut-nya. Tapi midgut ini akan disalurkan ke bagian paru atau bagian mulutnya yang nanti akan diselimuti oleh air liurnya. Ketika nyamuk tadi menusuk manusia, dia itu akan melepaskan sporozoid. Sporozoid tadi masuk ke dalam aliran darah, khususnya di bagian sel hati pada manusia. Lihat, sporozoid Plasmodium tadi ketika di dalam sel hati akan melakukan proses pembelahan secara aseksual. Namun sebelum dia mengalami pembelahan, dia harus mengubah sporozoid tadi berubah menjadi skizon. Skizon tadi mengalami pembelahan secara aseksual di dalam tubuh manusia, khususnya di bagian sel hati, dengan cara multiple fission. Masih ingat kan? Pembelahan yang menghasilkan banyak sel, multiple fission, gitu ya. Setelah itu, dia akan membentuk merozoid. Coba perhatikan. Jadi, setelah terbentuk dari sporozoid menjadi skin zone, ini skin zone mengalami pembelahan secara multiple fission, secara aseksual, yaitu sehingga menghasilkan merozoid, terbentuk merozoid. Nanti beberapa merozoid ini akan menginvasi sel darah merah atau eritrosit. Ketika dia sudah masuk ke dalam eritrosit, sel darah merah kita, dia akan mengalami pembelahan kembali. Merozoid tadi akan berubah bentuk dulu. Dari merozoid, dia akan berubah bentuk menjadi tropozoid. Tropozoid balik lagi ke skin zone. Ketika sudah dalam bentuk skizon, skizon tadi barulah mengalami pembelahan. Ketika pembelahan ini, dia akan pecah. Sudah terbentuk menjadi merozoid dulu ya. Ketika sudah menjadi merozoid akan pecah. Di sini ada yang beberapanya itu dia akan membentuk tropozoid lagi, gitu ya. Akan yang membentuk tropozoid lagi. Namun ada yang membentuk gametosit. Jadi gametosit ini sendiri ada dua jenis. Ada gametosit jantan
dan ada gametosit betina. Kalau gametosit jantan disebut mikrogametosit, mikro lebih kecil ukurannya, ya lebih kecil ukurannya. Tapi kalau dia gametosit betina disebut makrogametosit, lebih besar ukurannya. Jadi gametosit ini tadi akan terbawa bersama darah. Jadi kan nyamuk gitu kan, ini sudah terbentuk di dalam tubuh kita manusia. Nanti nyamuk akan beberapa jenis nyamuk Anopheles akan mengisap darah penderita malaria. Jadi ketika dia mengisap ini, darah dalam bentuk gametosit tadi akan mengalami proses pertumbuhan, di mana terjadi proses di sini ya, proses seksual. Proses seksual plasmodiumnya sendiri bisa terjadi melalui singgami, peleburan sel gamet, ya ataupun anisogami, peleburan sitogami yang tidak sama, peleburan sel gamet yang tidak sama besar antara mikrogametosit dan makrogametosit. Ketika terjadi peleburan antara mikrogametosit dan gametosit tadi, dia akan membentuk, lihat, zigot. Zigot tadi akan bergerak memanjang membentuk ookinet. Yang ini ookinet, yang ini zigot. Makrogametosit, mikrogametosit membentuk zigot. Zigotnya tadi akan mengalami pemanjangan membentuk ookinet. Ookinet tadi ini akan seperti menginvasi atau mengambil alih seluruh kerja di bagian midgut atau bagian perut dari nyamuk tadi, dan membentuk ookista. Ookista tadi akan tumbuh, matang dan pecah dan menghasilkan sporozoid. Sporozoid tadi akan mengalir ke bagian air liur atau bagian mulut dari nyamuk. Siklus ini akan terus berulang masuk ke tubuh manusia lainnya gitu, dan akan terus berulang gitu ya. Kira-kira paham? Coba misalnya biar mudah, kalau dia reproduksi secara aseksual, reproduksi aseksual plasmodium terjadi di dalam tubuh manusiakah atau terjadi di dalam tubuh Anophelesnya? Menurut kalian? Di dalam tubuh manusia, Miss. Di dalam tubuh manusia. Benar ya, di dalam tubuh manusia. Sedangkan kalau misalnya dia secara seksualnya dengan cara apa? Sigami dan anisogami. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh manusia dia dalam bentuk gamet atau dalam bentuk spora? Spora, Miss. Spora. Kalau di dalam ya benar ya. Kalau di dalam tubuh nyamuk dia dalam berbentuk gamet. Ya, gitu ya. Gamet. Itu hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam bentuknya. Jadi ada berapa fase bentuk dari spora yang ada di plasmodium? Kita mulai dari sporozoid, ya kan? Ada sporozoid, skizon, merozoid. Balik lagi ke sporozoid. Balik lagi ke, maksudnya Miss, tropozoid lagi. Habis itu balik ke sporozoid, skizon lagi, merozoid, ya kan? Habis itu terbentuk tropozoid, baru tropozoid tadi ada yang membentuk tropozoid, ada yang membentuk gametosit. Gametositnya ada dua jenis, mikrogametosit dan makrogametosit. Kalau yang jantan, dia mikro atau makro? Mikro, Miss. Benar ya, mikrogametosit. Kalau dia yang betina, yang makro, lebih besar yang betinanya, gitu ya. Oke. Jadi, kelompok sporozoa ini, karena dia bersifat parasit, biasanya dia pasti tidak menguntungkan bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya, gitu kan. Jadi di sini ada beberapa contoh yang tadi kita bahas kan, siklus hidup dari plasmodium. Dia dapat menyebabkan penyakit malaria. Selain itu ada Elmira, dia dapat menyebabkan penyakit koksidiosis, yaitu gangguan pada pencernaan ayam. Ya kan, menyebabkan ayam itu dapat mengalami diare yang memiliki diare yang berdarah. Terus ada, ini tadi contoh dari struktur yang pertama kali Miss bahas, taksoplasma. Khususnya taksoplasma gondii dapat menyebabkan penyakit toksoplasmosis, di mana dia itu mirip sama malaria, sama-sama menyebabkan demam. Tapi dia ini khususnya dapat menyebabkan bagian getah bening kita mengalami pembengkakan, nyeri, dan lain-lain gitu, ya.
Terus SIAP itu gejalanya itu disertai dengan radang otot, infeksi paru dan infeksi mata gitu, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Ada yang terlupa sama Miss. Coba kalian perhatikan di siklus hidup Plasmodium lagi. Kalau orang malaria biasanya ditandai dengan suhu tubuhnya sering naik turun panasnya kan? Ya, menurut kalian benar? Iya, Miss. Iya, Miss. Jadi, kalau Miss tanya ke kalian, kira-kira apa sih yang menyebabkan suhunya itu, suhu tubuh penderita penyakit malaria ini bisa mengalami suhu tubuh yang naik turun ini? Kira-kira menurut kalian apa? Saat sel darah merah putih eritrositnya pecah, Miss. Benar ya, kalian harus perhatikan di bagian itu. Ketika merozoit terbentuk, akan menyebabkan eritrosit pecah. Ketika eritrosit itu pecah, bisa menyebabkan demam tinggi pada penderita penyakit tersebut. Ketika sudah balik lagi siklus biasa, yaitu di mana sporozoid lagi membentuk tropozoidnya tadi dan mengalami perkembangan, itu suhunya biasanya normal. Tapi ketika sudah terbentuk merozoid dan pecah, itulah yang menyebabkan eritrosit pecah, itulah yang menyebabkan demam tinggi. Itu yang menyebabkan suhunya tidak stabil dari penderitanya. Oke. Untuk berarti kalian bisa ingat ya, untuk sporozoa atau khususnya protozoa tadi ada 4 kelompok, flagellata, ciliata, ya kan? Sporozoa dan apa lagi? Ciliata. Kalian harus ingat itu dan peran-peranannya, ya. Jadi kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai protista mirip tumbuhan, atau yang sering kita sebut sebagai alga. Kalau Miss bilang alga, kalian ingatnya sama apa? Rumput laut, Miss. Benar. Rumput laut. Biasanya rumput laut biasanya ada, kalau kalian yang suka pencinta drama Korea ini, kalau misalnya orang Korea kan biasanya makan rumput laut itu paling sering ketika dia ulang tahun, dikasih lah makan sup rumput laut. Kalau kita di Indonesia, nggak usah jauh-jauh ke Korea, kita bisa makan rumput laut yang kering bentuknya. Paling sering kan kita makan itu, ada di Indomaret biasanya, jualannya, gitu ya. Tapi protista mirip tumbuhan atau kelompok alga itu nggak cuman rumput laut, ada banyak jenisnya lagi. Jadi ketika kalian mempelajari mengenai protista mirip tumbuhan, yang harus kalian perhatikannya itu klasifikasinya dan peranan dari protista tersebut. Kalian masih ingat kan karakteristik dari protista mirip tumbuhan? Di awal pertemuan kita mengenai protista, Miss sudah jelasin bahwa protista mirip tumbuhan itu bersifat eukariotik, bentuk tubuhnya tetap karena dia memiliki dinding sel. Tapi tidak serta-merta dinding sel dari setiap kelompok protista mirip tumbuhan itu sama penyusunnya. Ada yang selulosa, ada yang lignin, ada yang dan bermacam-macam gitu ya. Nanti kita bahas satu per satu. Dan juga protista mirip tumbuhan itu ada yang bersifat uniseluler dan ada juga yang bersifat multiseluler, ya kan? Sebab coba kalian lihat, dia itu ada yang berbentuk uniseluler soliter, hanya satu, yang ini, dan juga ada yang berkoloni. Kalau dia berkoloni, dia bisa berbentuk filamen, berbentuk jala, atau berbentuk lembaran ataupun lainnya, gitu ya. Filamen filamen itu kayak benang kan ini dari contoh Spirogyra. Kalau yang ini berbentuk jala, hidrokyoton, ya, berbentuk jala yang lembaran dari kelompok Rhodophyta, alga merah, gitu ya. Dan juga dia karena bersifat uniseluler dan multiseluler, sudah pasti ukurannya pasti bervariasi, gitu ya. Ada juga alga yang bersifat motil dan ada yang non motil. Motil dapat bergerak, non motil yang tidak dapat bergerak, gitu ya. Terus lihat tubuhnya, kalau kalian lihat mirip tumbuhan kan, tubuhnya yang multiseluler, namun dia ini masih dalam bentuk talus, karena kan kita belum bisa ini bedain mana akar, batang, dan daunnya gitu kan. Jadi maksud dari talus sendiri yaitu tumbuhan atau alga yang memiliki struktur tubuh di mana jaringannya itu belum mengalami diferensiasi. Maksud diferensiasi apa, Miss? Itu kan. Diferensiasi itu misal
kalau kalian bayangin gini, ibu kita dan ayah kita, gitu kan, menghasilkan kita. Awalnya kan kita ada dalam tubuh ibu kita itu masih dalam bentuk embrio kan, embrio dari satu sel, gitu kan, zigot satu sel mengalami perkembangan menjadi embrio yang sudah lebih kompleks. Jadi itu kan kalau kita lihat cuma satu sel, tapi sekarang sudah bisa jadi bentuk tubuh kita. Ada perubahan bentuk struktur dari satu sel tadi menjadi lebih kompleks. Itu yang dimaksud dari diferensiasi ya. Nah, untuk di kelompok alga, dia belum mengalami perubahan atau diferensiasi. Gitu ya. Dan seluruh kelompok protista mirip tumbuhan, dianya itu umumnya bersifat autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Dan juga memiliki pigmen. Ada 3 kelompok, klorofil, karotenoid, dan phycobilin. Klorofil, zat hijau pada tumbuhan. Karotenoid bersifat aksesoris, phycobilin dia zat warna yang berbeda dari jadi dia zat warna yang dapat menampilkan merefleksikan warna lain selain warna hijau karena dia menyerap warna lain dari suatu cahaya gitu ya. Nah, jadi lihat lagi. Dia ini alga, dia ini dapat menyimpan cadangan makanannya dalam struktur pirenoid. Apa Miss pirenoid? Jadi kalau kalian perhatikan, di sini kan alga itu punya bagian kloroplas. Kloroplasnya ini, dia itu dapat berbentuk dalam bentuk pirenoid yang menyimpan cadangan makanan. Nah, banyak cadangan makanannya ya, disebut pirenoid. Nah, dan dapat melakukan reproduksi vegetatif maupun generatif. Masih ingat ya, vegetatif itu sama dengan aseksual. Kalau dia generatif sama dengan seksual, melibatkan peleburan gamet, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa spesies mengalami fase hidup haploid dan ada yang diploid. Langsung saja klasifikasinya. Kalau belajar mengenai klasifikasinya, nah, ini ada banyak klasifikasi dari protista mirip tumbuhan, ada 11. Tapi yang harus kita pelajarin itu cuma 4, yaitu kelompok yang paling sering dibahas itu Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, dan Chrysophyta. Nah, Chlorophyta, alga hijau, Phaeophyta, alga coklat, Rhodophyta, alga merah, Chrysophyta, alga keemasan. Oke? Nah, Xanthophyta ini nanti hijau kuning, Basilolephyta yang berbentuk diatom, Pyrophyta, banyak ya, Pyrophyta ini nanti dia itu bersifat genggang api istilahnya, yang biasanya ada di laut. Euglonophyta, kalian tahu kan Euglonophyta yang ada bintik merahnya. Itu dah lain-lain ya. Nah, kita langsung aja ke Chlorophyta ya. Dari namanya Chlorophyta, berarti dia memiliki klorofil atau disebut juga sebagai apa? Alga hijau. Alga hijau. Iya, benar ya. Alga hijau. Alga hijau ini banyak bentuknya. Dia itu kan alga hijau ada yang berbentuk ada yang terdiri dari satu sel uniseluler dan ada yang multiseluler. Coba kalian lihat di sini. Ada yang dia satu sel. Kalau kalian lihat ini ada contohnya. Di sini ada 4 contoh yang Miss buat. Ada Chlorella, Chlamydiomonas, Phyrogyra, dan Ulva. Kalau kalian lihat Chlorella, menurut kalian dari keempat ini ada nggak yang uniseluler? Ada, Miss. Yang mana? Chlorella, Miss. Hanya itu saja? Chlamydomonas. Benar ya? Chlamydomonas. Chlorella dan Chlamydiomonas. Yang dia multiseluler ada Spirogyra dan Ulva. Tapi kalau kalian perhatikan dari keempat ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kalau dia Chlorella merupakan uniseluler yang tidak dapat bergerak, soalnya dia nggak punya alat gerak, ya. Dia berbentuk mangkok ini, ya. Kalau dia Chlamydiomonas, kalau kalian lihat di sini, dia memiliki 2 flagel, berarti dia uniseluler yang dapat bergerak. Kalau yang ini, dia multiseluler yang dapat membentuk filamen dan dapat membentuk talus, gitu ya. Spirogyra filamen, kalau dia ulva berbentuk talus, ya. Nah, jadi kita langsung aja Chlorophyta. Dari namanya aja kita tahu kan, chloro artinya hijau, phyton artinya tumbuhan. Jadi Chlorophyta disebut sebagai tumbuhan
atau alga hijau gitu ya. Jadi karakteristik dari kloropita sendiri ya sama-sama halnya yang seperti yang tadi. Uniseluler, eukariotik, multiseluler juga banyak sel tunggalnya. Dia bisa bersel tunggal, berflagel atau berkoloni membentuk filamen, talus dan lain-lain gitu ya. Cuman spesialnya dari kloropita ini dia memiliki pigmen. Hanya kelompok kloropita yang memiliki klorofil A dan B ya. A dan B serta alfa beta. Inilah yang menyebabkan klorofita dapat menghasilkan atau mengekspresikan warna hijau. Namun dia tetap ada pigmen tambahannya berupa xanthofil yaitu luteinoin dan paraxantin. Dia juga memiliki tempat cadangan makanan dari parotenoidnya. Reproduksinya bisa secara vegetatif maupun generatif. Di sini aplanospora, dia vegetatifnya aplanospora, fragmentasi dan zoospora. Generatifnya isogami, anisogami, oogami. Isogami dia peleburan, isogami peleburan sel gamet, gitu kan? Peleburan sel gamet yang memiliki ukuran yang sama. Anisogami dia peleburan sel gamet yang ukuran sel gametnya itu berbeda. Kalau oogami peleburan sel jantan dan sel sperma dan sel telur gitu ya. Terus kloropita memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, mirip sama tumbuhan kan? Tumbuhan juga dari selulosa enggak? Iya, Miss. Iya ya. Di sini Phaeophyta. Kalau dari warna alga yang di sini, menurut kalian Phaeophyta ini alga apa? Alga coklat. Coklat, Alga Miss. coklat. Phaeophyta merupakan alga coklat karena dia memiliki pigmen fukoxanthin. Sedangkan untuk membantu dia melakukan proses fotosintesis, ada klorofil A, C. Ya, dan dia juga memiliki kandungan minyak laminarin dan asam alginat. Asam alginat ini banyak fungsinya. Dia dapat sebagai pengental, bahan pengental. Jadi, umumnya Phaeophyta ini hidupnya di laut dan dapat melakukan reproduksi vegetatif secara fragmentasi, sedangkan generatifnya secara isogami ataupun oogami. Dan dia juga mengalami pergiliran keturunan antara gametofit dan sporofit. Perbedaannya, kalau yang klorophyta tadi dia memiliki dinding sel berupa selulosa, kalau Phaeophyta biasanya selulosa dan asam alginat sendiri, gitu ya. Jadi Miss mau tanya, kalian sudah tahu belum kalau misalnya dalam proses fotosintesis yang dapat membantu dalam proses pemecahan cahaya langsung itu klorofil atau karotenoid? Ada yang tahu? Jadi dalam proses fotosintesis yang dapat langsung digunakan dalam proses penangkapan cahaya pigmennya, kan pigmen ini gunanya dalam penangkapan cahaya untuk merefleksikannya gitu kan. Itu hanya kelompok klorofil. Klorofil ini ada 5 jenis. Klorofil A, B, C, D, E. Klorofil A itu biasanya umum di seluruh kelompok alga ada. Tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis pasti ada klorofil A-nya. Cuman kalau untuk B, C, D, E-nya itu hanya beberapa contoh dari kelompok alga. Kalau tadi kalian lihat klorophyta, dia ada klorofil B, soalnya dia mengekspresikan warna hijau yang sangat dominan. Kalau di Phaeophyta, dia itu ada klorofil C. Kalau nanti di Rhodophyta, ini yang dapat menghasilkan warna merah, dia itu punya, lihat, dia punya, klorofil D. Ya, kalau dia Chrysophyta klorofil E gitu ya bedanya. Jadi lihat Rhodophyta sendiri spesialnya dia itu berbentuk talus atau lembaran. Di sini dia berarti kelompoknya multiseluler. Di sini ada buat contohnya Gilidium, Chondrus, Euchema. Rhodophyta sendiri artinya itu merupakan alga merah karena dia tadi memiliki pigmen phycoerythrin dan juga klorofil A dan D. Ya, pigmen yang dapat menyebabkan mengekspresikan warna merah yaitu phycoerythrin. Ya,
Ada nggak kira-kira dia, coba menurut kalian, kalau misalnya Rhodophyta, dinding selnya itu tersusun dari apa? Seingat kalian. Dari modul yang Miss kirim. Ada yang ingat? Dia selulosa juga nggak kira-kira? Jadi kalau Rhodophyta ini dinding selnya tersusun atas selulosa juga ya. Nah, gitu ya. Dan juga dia memiliki penyimpanan cadangan makanan berupa tepung floridean yang tersimpan dalam sitoplasmanya, gitu ya. Dan Rhodophyta tidak memiliki flagella. Dan yang ini berikutnya ada Chrysophyta. Menurut kalian kalau Chrysophyta itu apa? Alga keemasan, Miss. Iya benar. Keemasan, Miss. Di sini Miss ada ambil satu contoh yaitu Vaucheria. Ini merupakan salah satu contoh dari alga keemasan kelompok Chrysophyta. Chrysophyta apa sih yang menyebabkan dia dapat mengekspresikan pigmen kuning keemasan? Karena tadi dia punya pigmen klorofil A yang membantu mengekspresikan warna keemasan dan juga chrysos dan berupa xanthofil. Terus siap itu dia dapat melakukan reproduksi secara vegetatif dan dapat hidup secara fotoautotrof. Cadangan makanannya itu berupa minyak dan zat fatty. Bedanya lagi di sini, ini yang beda. Dinding selnya tersusun atas silika. Kalau misalnya sama kalian, dari pembelajaran kita hari ini, kelompok alga, dari yang 4 aja, kelompok alga yang memiliki dinding sel selulosa, apa kira-kira? Chlorophyta, Miss. Chlorophyta. Terus? Sama Rhodophyta, Miss. Rhodophyta dan Phaeophyta. Phaeophyta ada juga penyusun lainnya yang berupa asam alginat. Benar ya. Asam alginat. Oke, jadi benar ya. Sedangkan untuk Chrysophyta dia berupa silika. Menurut kalian silika ini keras nggak? Keras, Miss. Ada yang tahu silika? Jadi dia ini silika ini bisa juga disebut sebagai kalsium karbonat yang bersifat keras, ya. Tapi masih belum terlalu padat gitu ya silika. Jadi kita langsung aja ke peranan dari protista mirip tumbuhan. Kalian pernah nggak yang paling sering kita konsumsi aja? Kalian pernah makan es krim pastinya kan? Mau es krim abang, yang Walls atau apapun, Cornell dan segala jenis mereknya, ya kan? Jadi kalau kalian tahu es krim itu bisa kental, lembut, dan creamy teksturnya itu karena asam alginat yang ada pada Phaeophyta, ya. Nah, lihat. Jadi ada pada Rhodophyta. Jadi kalau kalian lihat di sini ada agar, dia itu bisa membentuk agar-agar ataupun keragen, ya, es krim, pembentuk es krim. Nah, tapi contohnya yang lain. Kalau misalnya dari agar, dia itu bisa dari contoh ekstrak Gelidium, Graciliria, sama Gigartina. Tapi kalau misalnya es krim, biasanya itu dari kelompok alga merah. Contohnya Conrus cripus. Nah, ada lagi yang paling banyak fungsinya dari contoh protista mirip tumbuhan kelompok Chlorea, yaitu Chlorophyta. Dia ini banyak fungsinya dalam dunia kesehatan medis gitu. Misalnya dia itu dapat digunakan sebagai anti katarak, ekstraknya dapat membantu dalam menyerang sel tumor dan juga dapat menurunkan level kolesterol, tekanan darah, dan digunakan sebagai penyembuhan luka. Dan juga ada gunanya juga ini chlorella dalam kosmetik. Biasanya dia dapat digunakan sebagai masker dan lain-lain gitu ya. Ada juga ulva yang tadi Miss bilang dalam bentuk talus. Jadi dia ini dapat menyebabkan istilahnya dia dapat membentuk suatu komunitas yang pertumbuhannya itu lebih cepat daripada kalau misalnya ada ulva, dia itu dapat membantu pertumbuhan komunitasnya gitu, lebih cepat kalau ada ulva di dalam satu ekosistem gitu ya, pertumbuhan tanaman-tanaman lain ataupun alga lain dapat lebih cepat. Tuh. Oke.
Untuk pertemuan hari ini segitu saja. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Miss, saya Miss. Namanya Kak Zuria ya? Nama saya, ya Miss. Ya. Saya mau nanya Miss, peranan alga yang mencegah penyakit kanker apa ya Miss? Jadi kalau misalnya penyakit kanker itu, jadi kalau kalian lihat ini ada chlorella. Dia ini sekarang lagi dicoba untuk diekstrak dan diambil kemampuannya untuk membantu dalam penghilangan tumor. Sekarang sudah membantu penyerangan sel tumor. Tapi ada dalam beberapa penelitian kalau chlorella ini, mistipu selalu. Chlorella ini dapat membantu dalam pencegahan sel kanker untuk berkembang. Dia tidak dapat menghilangkan, tapi dapat menekan perkembangan dari sel kanker sendiri, gitu. Iya Miss, terima kasih Miss. Baik, yang lain ada kira-kira? Saya Miss. Iya Fajar. Miss, alga itu ada peran yang membuat Gimana Fajar? Jaringannya nggak stabil. Suara Fajar nggak terdengar, nak. ya Miss. Kan manfaatnya dan ada kerugiannya. Jadi ada kerugian dari alga ini, Miss. Oke. Kalau dibilang kerugiannya yang misalnya kalau kita lihat protozoa, dia kan banyak yang bersifat parasit. Tapi kalau kelompok protista mirip tumbuhan gitu kan, atau kelompok alga, dia itu biasanya lebih menguntungkan untuk kita. Kenapa Miss bilang kayak gitu? Soalnya dia biasanya ini kan, menurut kalian, kalau dia tumbuhnya di bebatuan, dia dapat merusak nggak? Jadi gini, Miss kasih sampelnya ya. Misal, alga ini kan bisa hidup di air, bisa hidup di tanah juga. Tapi yang paling banyak itu di kelompok air. Dia dapat hidup di tanah dan dapat hidup di bebatuan. Jadi kalau dia misalnya hidup di bebatuan, biasanya kelompok alga ini dapat merusak struktur bebatuan tersendiri. Jadi lebih kropos bebatuannya, lebih ke situ. Tapi kalau kita lihat itu dibilang pengeroposan dalam bebatuan ini, kadang ada yang menguntungkan bagi kelompok yang lain, ada yang tidak menguntungkan gitu kan. Jadi kesimpulannya dari Miss sendiri, kelompok alga itu biasanya menguntungkan bagi mikroorganisme lain. Ya, soalnya dia bersifat autotrof dan fungsinya itu lebih banyak daripada yang kelompok dari protozoa. Tapi bukan berarti kelompok protozoa tidak berguna ya. Dia juga dapat menstabilkan rantai makanan, gitu ya. Oke, terima kasih Fajar. Kira-kira dapat Fajar? Terima kasih kembali. Ya, oke. Ya Miss. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Miss harap pembelajaran hari ini dapat diterima dan diingat ya, selalu diulang-ulang baca bukunya ya, Nak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.